hukumnya alat musik pada umumnya dan rebana pada khususnya, gitu ya? Ya, barakallahu fiik. Secara umum alat-alat musik sebagai pengiring nyanyian, baik alat musiknya ataupun nyanyiannya, jelas-jelas diharamkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang dimaksud lahwal hadis, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah musik dan nyanyian. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, menyatakan pembuat alat musik pertama adalah iblis laknatullahi alaih. Dan alat musik yang pertama kali dibuat itu adalah seruling yang dibuat dari tulang belulang binatang. Saat itu ada dua komunitas manusia, satu di gunung, satu di lembah. Yang di gunung wanitanya cantik-cantik, laki-lakinya buruk-buruk. Yang di lembah sebaliknya, laki-lakinya tampan-tampan, wanitanya buruk-buruk. Kedua komunitas ini tidak saling berjumpa. Iblis ingin mempertemukan keduanya. Datanglah iblis menyamar sebagai budak yang menjual dirinya. Dibeli oleh penduduk gunung. Disuruh menggembala kambing. Dia ambil sebatang tulang, dia buat menjadi seruling. Dia bawa kambing-kambingnya ke pertengahan antara gunung dan lembah, lalu dia tiup seruling itu. Melahirkan suara yang bagus, yang tak pernah terdengar suara sebagus itu. Terdengar oleh penduduk lembah, terdengar oleh penduduk gunung, kemudian keduanya menghampiri, kemudian bertemulah mereka di sana. Lalu mereka berpesta pora, bernyanyi dan menari, dan menjadikan hari tersebut hari Id bagi mereka. Dan itulah suara alat musik yang pertama. Pembuatnya adalah iblis laknatullahi alaih. Ayat mengharamkan, hadis banyak mengharamkan. Tapi kenapa ada orang kadang-kadang bertitel ustadz, kemudian menghalalkan dan menjadikan itu sebagai alat dakwah? Kalau ada orang yang menghalalkan musik dan nyanyian, nggak perlu dibantah. Cukup dengan mengatakan shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan kelak di akhir zaman akan muncul dari kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan khamar, zina, dan musik dan nyanyian. Contohnya sudah ada. Nih contohnya ini nih, nggak perlu dibantah. Benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kelak di kalangan umatnya ada orang yang menghalalkan musik dan nyanyian, bahkan menjadikan itu sebagai alat dakwah. Ya, sesuatu yang Allah haramkan tidak boleh dipakai sekalipun untuk meraih sebuah kebaikan. Adapun rebana, ya, diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam momen tertentu, seperti momen walimah atau resepsi pernikahan, dengan syarat. Pertama, isinya, syairnya tidak mengandung unsur kebatilan. Kebaikan itu baik mengandung nilai syirik, kufur, bidah ataupun maksiat. Ya, yang kedua, orang yang menabuh dan menyanyikannya adalah anak-anak kecil, bukan orang dewasa. Apalagi para wanita dewasa menyanyikan lagu-lagu yang isinya maksiat, bergoyang-goyang di hadapan penonton atau undangan laki-laki, maka tidak boleh, karena di dalamnya ada unsur kebatilan. Adapun kalau yang menabuhnya anak-anak kecil yang tidak mengundang syahwat orang-orang dewasa, isi nyanyiannya tidak ada unsur kebatilan, di momen pernikahan maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab.